Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ferry Septiawan akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran SM atau RPP pada Sekolah SMA Nusantara Jaya. Mata pelajarannya Matematika Wajib kelas 12 semester 1, yaitu materi pokok jarak dalam ruang di dimensi 3. Nah, di sini kita lihat kompetensi inti atau KI-nya itu memahami atau menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu. Nah, KI-nya ada dua, yaitu KI 1, KI 3, dan KI 4. Nah, di bawah KI itu ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasarnya mendeskripsikan 3.1. Nah, ini indikatornya ada 3, yaitu menjelaskan konsep, memahami konsep, dan mendeskripsikan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 4.1, menentukan jarak dalam ruang. Nah, itu indikatornya juga ada 3. Nah, yang kecil yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita sama seperti yang awal, yaitu jarak dalam ruang 3 dimensi. Nah, tujuannya pembelajaran itu yaitu 3.1.1, yaitu kompetensi dasar dari 3.1.1, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari satu titik dan yang lain ke dalam satu bidang. Terus 3.1.2, siswa dapat menjelaskan jarak titik ke titik yang lain pada garis diagonal. Lalu 4.1.1, siswa dapat menentukan jarak titik ke titik yang lain pada suatu bidang. 4.1.2, siswa dapat menentukan jarak titik ke titik yang lain garis diagonal. Nah, selanjutnya yaitu model pendekatan dan model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya itu problem basic learning atau PBL. Pendekatan, saya menggunakan pendekatan saintifik. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu berdiskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya F, media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Media yang saya gunakan yaitu kerangka kubus. Nah, alat yang saya gunakan itu laptop, LCD proyektor, papan tulis, alat tulis, LKPD, dan PowerPoint. Nah, sumber belajarnya itu buku matematika SMA kelas 12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, edisi revisi yang 2018. Dan sumber buku lainnya serta melalui internet pun bisa. Nah, langkah-langkah pembelajaran yaitu pertemuan ini saya atur 2 kali 45 menit. Kegiatannya yaitu yang pertama pendahuluan dengan alokasi waktu 20 menit. Yaitu memberikan salam, mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Lalu saya mengecek presensi, guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembaran kehadiran. Apresiasi, mengaitkan materi atau tema. Guru menggali pemahaman peserta didik tentang konsep persyaratan untuk materi jarak dalam ruang. Lalu motivasi, guru memberikan motivasi, pemberian acuan, menyampaikan materi yang akan dibahas pada kegiatan pembelajaran hari ini. Itu menjelaskan mekanisme pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, kegiatan ini itu mengamati dengan alokasi waktu 60 menit. Siswa mengidentifikasi titik-titik pada kerangka kubus dan memahami bahwa titik tidak memiliki dimensi. Selanjutnya, mengamati garis-garis pada kerangka kubus, mengamati bidang-bidang. Nah, menanya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang menentukan titik ke titik, titik garis, titik ke bidang, mengenai konsep titik, dan lain-lain. Mengeksplorasi, yaitu guru menggunakan kerangka kubus untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut, yang mana eksplorasi tentang pemahaman siswa akan materi tersebut. Lalu mengasosiasikan, itu membuat hubungan konsep. Siswa menghubungkan antara konsep titik, garis, dan bidang dengan objek suatu situasi dalam kehidupan sehari-hari. Buat asosiasi antara konsep-konsep matematis dengan pengalaman nyata. Nah, itu mengkomunikasikan. Siswa menjelaskan konsep titik, garis, dan bidang, serta penggunaan media kerangka kubus dalam menentukan jarak. Dan siswa menggunakan bahasa yang jelas dan tepat untuk mengumumkan ide-ide besar didik.
Jadi siswa tersebut mempresentasikan apa hasil diskusi dia dalam diskusi kelompok. Nah, guru memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan masalahan. Nah, penutup memberikan umpan balik. Jadi penutup ini dilakukan dalam alokasi waktu 10 menit. Memberikan kesempatan untuk berkaitan menyampaikan pertanyaan terkait materi, mengadakan sesi refleksi, dan memberikan tugas, memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran selanjutnya yang akan dilakukan. Itu penutup, mengajak siswa untuk berdoa. Nah, di sini di pertemuan kedua juga sama, mulai dari orientasi, apresiasi, motivasi, pemberian acuan, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi. Nah, penutup juga. Nah, di sini penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Penentuan teknik dan bentuk penilaian. Di sini ada penilaian yaitu mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap tersendiri itu ada 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Di situ ada skornya. Sangat baik skor 4, baik skornya 3, cukup skornya 2, dan kurang skornya 1. Aspek yang dinilai nama saya ingin tahu, jujur, tanggung jawab. Jumlah skor, skor sikap, predikat. Nah, penilaian ranah pengetahuan itu menggunakan ranah kognitif, yaitu menggunakan soal. Soal itu bisa berbentuk esai ataupun pilihan ganda. Yang mana soal tersebut sesuai dengan kompetensi dasar, indikator soal, dan soalnya. Nah, untuk penilaian itu jawaban yang benar diberikan skor tergantung banyaknya soal. Jumlah jawaban yang benar diberikan skor juga. Jadi, untuk dokter nilainya itu jumlah skor dibagi skor maksimal jumlah soal dikali nilai maksimal. Contohnya di sini. Seperti ini. Nomor soal 1 skor. Jadi jumlah skor di sini kita bagikan skor maksimal dari jumlah soal dikali nilai maksimal. Nah, penilaian keterampilan itu instrumen keterampilan. Aspeknya ada 1, 2, 3, dan 4. Bentuk instrumen untuk remedial. Pembelajaran remedial dilakukan apabila peserta didik yang mencapai kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi IPK-nya belum tuntas, yang mana dia tidak menuntaskan IPK-nya, yaitu atau bisa dibilang seperti KKM. Nah, lanjut, pembelajaran dilakukan sesuai dengan analisis ya. Nah, di sini apabila nilai tersebut belum mencukupi KKM, maka dilakukan remedial. Pengayaan berupa program pembelajaran yang diberikan oleh peserta didik telah mencapai atau mencapai KKM. Fokus pengayaan adalah pengandalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Nah, ini program remedialnya, nilai ulangan IPK yang belum dikuasai, bentuk pelaksanaan pembelajaran, nilai remedial, keterangan. Ini pengayaannya, bentuk nilai pengayaan. Ya, untuk diingat kembali bahwa di sini untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar itu diambil dari Kemendikbud, dari peraturan kementerian yang mencakup materi jarak dalam ruang dimensi 3. Di sini saya menyampaikan RPP yang mana RPP tersebut saya kembangkan dari kementerian tersebut. Tapi untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar itu masih tetap berpaku kepada acuan tersebut. Ya. Berikut telah saya sampaikan tentang rencana pembelajaran atau RPP. Apabila ada kekurangan kata dan kurang sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.